Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu untuk hari Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 15 ayat 14 seperti ini. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tentunya kita pasti senang atau bahagia bila ada seseorang yang mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Apalagi yang mengatakan itu seseorang yang terpandang, seseorang yang dihormati, bahkan dia juga baik. Misalnya pejabat, tentu kita pasti lebih senang lagi karena kita menjadi sahabat dari mereka. Mengapa kita senang? Karena kita menjadi bagian dari hidupnya. Kita diangkat, kita dihormati, kita bahkan bisa sejajar dengan mereka. Tidak mudah sebenarnya menemukan sahabat di dalam kehidupan kita ini. Lebih mudah untuk menemukan teman. Karena sahabat atau teman itu sangat berbeda. Teman itu bisa hadir dalam keadaan senang saja. Dia bisa hanya bersimpati, tapi belum tentu dia bisa berempati bila kita mengalami kesulitan atau kesusahan dalam kehidupan ini. Justru sahabat itu lebih dalam makna kehadirannya. Karena sahabat itu bisa hadir dalam segala situasi atau keadaan yang kita hadapi. Baik itu situasi yang baik maupun situasi yang tidak baik. Maupun dalam keadaan gagal ataupun dalam keadaan yang berhasil. Jadi sosok sahabat itu adalah sosok yang bisa mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Sahabat itu adalah orang yang kita percaya. Rahasia pun rela kita bagi kepadanya. Karena kita tahu seorang sahabat sungguh-sungguh memahami akan diri kita. Dan dia mau mengerti, menerima apa yang kita alami. Bahkan dia juga mampu mengoreksi kita, mengkritik kita. Dan tidak menyetujui pilihan-pilihan kita apabila pilihan kita itu tidak baik. Karena sahabat tidak pernah menjerumuskan sahabatnya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan melalui renungan harian. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan untuk kita juga saat ini, bahwa kita adalah sahabat Yesus. Yesus sendiri sebagai Tuhan Juru Selamat manusia mau menjadikan dirinya sebagai sahabat dengan kita. Mengapa Tuhan yang kita kenal itu Allah yang Maha Tinggi menjadikan kita sahabatnya? Siapakah kita ini? Apa yang kita telah perbuat kepadanya sehingga dia mau mengangkat kita menjadi sahabatnya? Tentunya ada banyak alasan yang bisa kita temukan di dalam firman Tuhan sehingga Tuhan sendiri Yesus Kristus mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Pertama, karena Yesus mengasihi kita. Apapun kondisi, siapapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, Yesus mengasihi kita. Yesus bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita. Itu arti sahabat sejati. Yang kedua, Yesus
tidak membuat kita rendah. Yesus tidak memandang kita paling bawah. Justru Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini merendahkan dirinya, lalu mengangkat kita sehingga kita sejajar, sehingga kita bisa setara dengan Yesus. Itulah arti sahabat yang sesungguhnya. Menjadi sahabat Tuhan itu berarti kita memiliki pribadi yang khusus, pribadi yang spesial, pribadi yang sangat penting di hadapan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Karena itu pilihannya tidak sembarangan. Pilihan itu tidak serampangan untuk menjadikan kita sebagai sahabatnya. Yesus menginginkan kita sebagai sahabatnya supaya kita bisa berbuat seperti yang diinginkan oleh Yesus, sang sahabat kita itu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengatakan, perbuatlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan? Tentu banyak. Tapi ada beberapa yang perlu kita tekankan di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yang diperintahkan oleh Tuhan, mari kita dengar-dengaran dengan firman-Nya. Marilah kita melakukan firman-Nya. Itu yang dikatakan oleh sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Dia sudah melakukan firman, maka kita sebagai sahabatnya juga hendaklah melakukan firman itu. Pemazmur mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Paulus juga mengatakan firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Dia bermanfaat untuk mengajar. Dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dia bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Apalagi perintah Tuhan yang dikatakan kepada kita. Dia juga memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan secara vertikal dan juga mengasihi sesama kita secara horizontal. Bahkan tidak cukup hanya itu, Tuhan juga memerintahkan kita mengasihi siapapun. Orang-orang yang membenci kita pun kita harus mengasihi. Bahkan tumbuhan dan hewan, dikatakan dalam Markus 16 ayat 15, kita juga harus mengasihi. Karena sahabat kita Yesus sungguh-sungguh mengasihi semuanya itu. Lalu kalau kita menjadi sahabatnya, maka layaklah kita juga mengasihi seperti yang dilakukan oleh sahabat kita itu. Yang ketiga, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengampuni. Karena sahabat kita juga adalah orang yang mengampuni. Dia adalah sosok pengampun yang sejati. Dia mampu mengampuni tidak terbatas atas dosa dan kesalahan manusia. Dia juga mengampuni secara extraordinary. Dia tidak pernah mengingat-ingat, menghitung-hitung apa yang dilakukan oleh orang kepadanya. Justru segala perbuatan yang tidak benar, kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh orang lain, Dia ampuni. Itulah arti Yesus yang telah melakukan perintah dalam kehidupan kita ini. Tentu kita juga sebagai sahabat Tuhan Yesus, mari kita mengampuni setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita ini. Yang keempat juga Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil, beritakanlah firman Tuhan sampai kemanapun, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Beritakanlah juga firman atau Injil ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itulah arti sahabat yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meniru sahabat kita yang sejati itu. Dia telah menunjukkan teladan. Dia telah menunjukkan contoh. Dia telah menjadi role model bagi kita sebagai sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita meniru sahabat kita itu. Supaya kita tetap menjadi sahabat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya
dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang sangat menggugah hati kami, betapa Tuhan itu mau menjadikan kami sebagai sahabat-Nya. Siapakah kami ini? Apakah yang sudah kami lakukan sehingga kami dilayakkan menjadi sahabat Tuhan Yesus? Yesus sendirilah yang berinisiatif untuk mengangkat kami menjadi sahabat-Nya. Seorang sahabat akan mengerti keadaan sahabatnya. Dia mampu hadir melakukan yang terbaik bagi sahabatnya. Karena itu biarlah kami juga menjadi sahabat bagi setiap orang di dunia ini, menjadi sahabat bagi keluarga dan anak-anak kami, menjadi sahabat bagi ciptaan-ciptaan yang lain, supaya dunia ini menjadi baik di hadapan kami. Berkati pekerjaan kami rindu Tuhan, berkati seluruh aktivitas keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada, dan kuatkanlah kami juga untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.